Ini adalah video dokumenter dari Dinas Kesehatan Pribumi yang direkam oleh produser film William Mullen pada tahun 1926. Video tentang proses penyebaran wabah penyakit pes yang melanda daerah Jawa Tengah yang terjadi pada tahun 1911 sampai tahun 1926. Sebuah pandemi yang mematikan yang menewaskan lebih dari 120.000 jiwa penduduk Pulau Jawa. Video dimulai dari keadaan di sebuah desa di daerah Boyolali, Jawa Tengah. Sebuah desa yang terletak di lereng Gunung Merapi. Tampak terlihat aktivitas masyarakat desa sebelum wabah penyakit pes melanda daerah mereka. Cerita dimulai dari keluarga Pak Wongso, salah satu penduduk desa yang mempunyai mata pencaharian dengan cara berkebun. Pada suatu hari, Pak Wongso pergi ke pasar menjual hasil kebunnya untuk membeli gabah atau padi sebagai makanan pokok keluarganya. Untuk menuju ke pasar, Pak Wongso harus berjalan kaki yang jaraknya cukup jauh dari desanya. Perjalanan panjang yang melewati lembah dan sungai. Setelah berjam-jam berjalan kaki dengan jarak yang jauh, akhirnya Pak Wongso sampai ke tempat tujuan, yaitu sebuah pasar, tempat bertemunya penjual dan pembeli. Setelah menjual hasil kebunnya, Pak Wongso kemudian membeli gah atau padi. Pak Wongso tidak mengetahui bahwa gabah yang dibelinya terdapat kutu yang dibawa oleh tikus ketika gabah disimpan di tempat penjual. Kutu yang dibawa oleh tikus ukurannya sangat kecil, yang tidak bisa terlihat oleh mata telanjang. Kutu tersebut hanya bisa terlihat dengan kaca pembesar. Kutu-kutu inilah yang menularkan bakteri Yersinia pestis yang menyebabkan penyakit pes. Pak Wongso akhirnya pulang membawa gabah yang dibelinya. Dia tidak menyadari bahwa dia juga membawa bibit musibah yang akan menimpa keluarganya. Sesampainya di rumah, Pak Wongso menyimpan barang yang dibelinya pada sebuah tempat yang sudah biasa untuk menyimpan gabah. Pada keadaan sepi dan malam hari, adalah waktu yang baik bagi tikus-tikus yang bersembunyi untuk mencuri gabah yang disimpan. Dari sinilah proses penularan terjadi. Kutu yang terdapat pada gabah yang dibeli hingga pada tikus-tikus yang bersembunyi di rumah Pak Wongso. Tikus yang dihinggapi kutu pembawa bakteri akhirnya mati. Sebelum mati, tikus-tikus yang berkeliaran telah mengkontaminasi barang dan makanan yang ada di rumah Pak Wongso. Anak Pak Wongso akhirnya terinfeksi bakteri pes. Suhu tubuhnya panas dan mengalami demam yang tinggi. Karena tidak mendapatkan penanganan dengan cepat, akhirnya anak Pak Wongso meninggal dunia.
Pada saat itu, pelayanan kesehatan dan tenaga medis sangatlah terbatas. Satu orang tenaga medis harus melayani beberapa wilayah, sehingga penanganan penyakit yang bersifat darurat seringkali terlambat. Anak Pak Wongso adalah salah satu dari ratusan ribu orang yang menjadi korban keganasan penyakit pes yang mewabah di seluruh wilayah di Pulau Jawa. Hampir setiap hari di sebuah desa terdengar kabar kematian.